Maafin ayah, teriak Yosef kasus Subang usai habisi nyawa Amel, kecewa anak kuasai uang yayasan. Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayat rupanya sempat meminta maaf usai menghabisi nyawa putrinya Amalia Mustika Ratu. Bahkan permintaan maaf itu berulang-ulang diucapkan oleh Yosef di depan jasad Amel. Yosef Hidayat diduga dalam keadaan setengah sadar saat mengucapkan kalimat tersebut. Berdasarkan pengakuan Muhammad Ramadhanu ke polisi, Yosef sendiri yang mengeksekusi nyawa anak perempuannya itu. Sebelum melakukan aksi pembunuhan di Subang, menurut Danu, Yosef sempat curhat kepada dirinya. Curhatan itu disampaikan oleh Yosef di warung pecel lele sebelum menuju ke TKP. Menurut Ramadhanu, Yosef saat itu cerita soal masalah rumah tangganya dengan sang istri pertama Tuti Suhartini. Dalam pengakuan Yosef kepada Danu, ia kecewa dengan Tuti dan Amel. Kekecewaan itu dikarenakan Yosef sudah tak lagi memegang yayasan. Danu mengaku Yosef juga bercerita kalau dirinya sudah dijatah dalam hal uang oleh kedua korban, sehingga Yosef pun meminta bantuan Danu untuk memberi pelajaran pada istri dan anaknya itu. Danu tidak berpikiran bahwa pelajaran yang dimaksud adalah sejauh itu. Kata tim kuasa hukum Danu, Ahid Syahroni, dilansir dari YouTube Heri Susanto pada Sabtu 21 Oktober 2023. Sesampainya di TKP, Danu pun mengaku ikut menyaksikan Yosef mengeksekusi Amel. Karena saat itu Ramadhanu yang diminta menunggu di luar rumah mendengar teriakan Amalia Mustika Ratu. Lantas Danu pun mengaku melihat Amel sedang dieksekusi oleh Yosef. Aksi keji Yosef itu dibantu oleh dua anak Mimin, yakni Ariki dan Abi. Setelah dihabisi nyawanya, menurut Danu kedua jenazah sempat dibersihkan di kamar mandi. Baru setelah itu jasad Tuti dan Amel dinaikkan ke mobil Alphard. Bahkan Danu mengaku ikut mengangkat jasad Tuti. Sementara itu untuk jasad Amel, kata Danu, digendong sendiri oleh Yosef. Rupanya setelah menghabisi nyawa putrinya, Yosef sempat berteriak meminta maaf. Hal itu disampaikan oleh saksi yang merupakan kakak kandung Tuti Suhartini. Menurut Ahid Syahroni, setelah kejadian pembunuhan itu, jenazah Tuti dan Amel sempat disemayamkan di rumah sebelum dimakamkan. Kemudian Yosef pun tampak datang ke lokasi tahlilan tersebut. Dikatakan saksi, Yosef pun memeluk tubuh sang anak, di mana Y sempat memeluk tubuh korban Amel sambil mengucapkan, "Hampura, maafkan ayah Amel," itu berulang-ulang, kata Ahid lagi. Aksi Yosef itu bahkan membuat saksi berpikiran lain karena Yosef seperti sedang setengah sadar. Saksi menduga setengah sadar dan tidak sadar sebetulnya, karena salah satu saksi memegang badan Y ini panas sekali, tutur dia. Selain itu, saksi juga mengaku kerap mendapat cerita dari almarhum Tuti soal rumah tangganya dengan Yosef. Jadi ada beberapa kali percekcokan antara Y dengan korban Bu Tuti dengan tersangka M, kata dia. Bahkan mereka juga sering bertengkar soal yayasan. Kalau masalah yayasan, berapa kali cerita, tapi detailnya tidak disampaikan. Korban beberapa kali cerita ada pertengkaran yang disebabkan masalah yayasan, pungkas dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.